Oke, Bang Ferry, ini ada kabar bahagia nih. Pengadilan Tinggi Banten telah memutus bahwa perkara banding dari Weni Aryani memutus Keke Anaknya anak Weni, anak biologis dari Rezky Aditya. Seperti apa mungkin Abang sebagai kuasa hukum? Ya, sebelumnya juga berita ini juga saya sudah terima tadi pagi ya, dikabarin sama orang kantor. Ya pertama-tama ya saya dengar berita ini ya bersyukur pada Allah gitu loh, karena semua permasalahan ini saya mendapatkan berita yang positif gitu. Di samping itu juga begitu saya dapat berita ini tadi pagi juga ya saya cek dulu kebenarannya kan, benar apa enggak ini info yang dikasih. Saya bukalah website di Mahkamah Agung. Begitu saya buka ternyata memang benar sudah ada salinan putusannya di website itu sudah ada gitu. Jadi memang hasil dari putusan pengadilan tinggi itu mengabulkan sebagian gugatan banding kita. Banding kita itu sebagian dikabulkan. Yang mana isinya itu salah satunya adalah menyatakan bahwa Keke adalah anak biologis dari Rezky, dan apabila Rezky menyangkal permasalahan ini ya Rezky harus membuktikan sebaliknya. Dalam arti ya Rezky harus melakukan tes DNA apabila membantah putusan ini gitu. Bang, itu tanggal berapa Bang putusannya? Terus Abang dulu pas mengajukan banding tuh bulan apa? Putusannya saya belum lihat secara detail ya itu tanggal berapa diputusnya, cuman tadi pagi saya buka di website Mahkamah Agung memang sudah ada, sudah berita itu sudah ada gitu, salinan putusannya sudah ada. Kalau mengajukan banding itu kalau nggak salah, kalau nggak akhir Januari awal Februari, saya lupa, saya antara itulah, antara itu kita memang sudah mengajukan banding. Dari semenjak putusan dari pengadilan negeri itu memang kita sudah mengajukan banding. Berarti boleh dibilang prosesnya 5 bulan dari Ya kurang lebih sekitar itu, sekitar 5 bulanan atau 6 bulan lah. Gitu. Terus seperti apa Mbak Weni merespon kabar bahagia ini Bang? Ya tadi juga saya kabarin ke Bu Weni juga bahwa saya kabarin Bu, perkara banding kita di pengadilan tinggi Banten alhamdulillah dikabulkan. Yang mendengar berita ini ya sudah pasti Bu Weni-nya bahagia ya, bahkan dia sempat menangis tadi bicara sama saya itu, sempat sambil nangis dia bicara karena dia merasa bahagia perjuangan dia selama ini membuahkan hasil gitu. Cuman ya nanti untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa sama-sama dengan Bu Eni-nya untuk wawancara. Bang, artinya ketika pengadilan tinggi mengabulkan, artinya si Keke itu anak biologis dari Rezky Aditya harus bertanggung jawab dong, dalam artian memberikan nafkah atau tanggung jawab sebagai orang tua nih. Kalau untuk arah ke situ untuk memberikan nafkah bentuk pertanggungjawabannya, saya belum melihat secara detail isi dari, belum saya baca secara detail ya putusan itu menimbangnya apa. Saya hanya tadi melihat amar putusannya gitu. Dan di sini juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memutuskan perkara ini seadil-adilnya, yang mengartikan bahwa Hakim Majelis Tinggi di Banten ini memang benar-benar memperhatikan masalah anak gitu. Karena berbeda dengan majelis sebelumnya di pengadilan negeri ya, di situ kan ada satu pembuktian kita yang kita mintakan adalah tes DNA itu, tapi kurang lebih tidak digubris lah sama mereka. Sementara pembuktian kita ini ya adanya di tes DNA. Untuk di Pengadilan Tinggi Banten sendiri, majelisnya itu ya mengacu kepada putusan MK, karena memang ini memang yang seharusnya memang ya permasalahan ini kita mengacunya kepada putusan MK itu sendiri, dan majelis hakim ya menerapkan itu dalam perkara ini. Makanya saya sangat berterima kasih sekali kepada majelis tinggi, hakim tinggi di Pengadilan Banten karena sudah memutuskan perkara ini dengan adil dan menerapkan juga putusan MK tersebut. Jadi ya memang ini yang kita harapkan gitu. Apa kira-kira pertimbangan dari pengadilan tinggi sendiri ini, hakim pengadilan tinggi? Nah itu dia, kalau itu tadi, kalau untuk masalah pertimbangan mereka terhadap putusan ini ya saya harus baca dulu ya, karena tadi itu yang tadi saya bilang, saya hanya melihat dari website itu hanya sebagian yang saya lihat gitu. Belum saya baca secara detail. Tapi intinya di amar putusannya
kalau nggak salah saya baca Boleh sebentar ya. Iya, dibuka boleh, bang, Bang. diliatin. Nggak salah ada di saya. Ini ada. Eh, dalam pokok perkara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 746 PDP G 2021 PN Tangerang 3 Februari 2021 dengan mengadili sendiri: 1. Menerima gugatan penggugat pembanding untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berarti gugatan kita PMH ini ya terbukti memang Reski melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan seorang anak perempuan bernama Naira Kaimita Tarekat lahir di Jakarta tanggal sekian-sekian berdasarkan kutipan akte kelahiran dari Dukcapil dan catatan sipil Jakarta Selatan nomor sekian-sekian tanggal 6 Desember 2002 adalah anak biologis dari tergugat terbanding. Selama ia tergugat terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya. Dalam arti ya pihak Reski harus membuktikan kalau ini memang bukan anak Kiki, dia harus membuktikan sekarang. Nah yang keempat, menolak gugatan penggugat pembanding selebihnya. Yang kelima, menghukum terbanding tergugat untuk membayar biaya perkara. Itulah isi dari amar putusan. Boleh diliatin bang. Lihatin Bang dulu. Di website resminya. Saya ambil dari website resmi Mahkamah Agung. Udah? Dijungkelin aja bang, agak turunin. Saya naikin lagi udah? Naik ya. Masih ada lagi. Ini kan lanjutannya. Oke. Bang, tapi artinya sebelum maksudnya masuk ke banding tuh adakah minta dari pihak sana minta Komunikasi mungkin minta dulu perdamaian atau gimana bang? Memang sempat ada ya dari pihak mereka menghubungi kita untuk melakukan pertemuan, tapi tidak menemui titik terang di situ. Gitu. Bang, ini kan artinya putusan pengadilan tinggi apabila pihak Reski melakukan kasasi, Ya. seperti apa mungkin abang? Ya, memang pihak dari Reski sendiri mempunyai hak untuk melakukan kasasi. Dia diperbolehkan memang melakukan kasasi, tapi kan di situ juga kembali lagi dia harus membuktikan bahwa diri dia bukan ayah biologis dari si Keke. Dengan cara apa ya? Ya pasti dengan cara tes DNA. Gitu. Nah, itu ya kembali lagi kepada pihak Reskinya, apakah dia akan melakukan kasasi atau tidak ya saya juga tidak tahu kan gitu. Tapi kan intinya di sini bahwa gugatan saya dari awal kepada pihak Reski ini adalah bukan gugatan yang main-main atau sekedar cari popularitas. Kita bukan ke arah situ. Gugatan kita tuh memang benar-benar murni adalah untuk melihat nasib anak, bahwa ada seorang anak yang harus mengetahui siapa orang tuanya, terlepas dari orang tuanya ada ikatan pernikahan atau tidak, tapi seorang anak ini harus tahu siapa ayahnya. Jadi di sini kita membuktikan bahwa gugatan kita itu memang benar-benar kita lakukan murni untuk kepentingan anak. Jadi tidak ada hal lain-lain di luar itu, hanya untuk kepentingan anak, bahwa ayah biologis harus mengakui anak. Bang, seperti apa mungkin perjuangan abang nih untuk Sampai haknya akhirnya Keke akhirnya menang, terus kemarin kan sempat netizen juga banyak yang komentar negatif karena terhadap abang. kalah di persidangan, tapi sampai akhirnya dibuktikan bahwa benar ini anaknya Reski. Ya kembali lagi bahwa perjuangan kita dalam menjalankan perkara ini juga ya tidak mudah ya, karena pertama di awal juga saya harus berpikir bahwa saya harus punya keyakinan dalam arti bahwa benar ini anak dari Reski. Karena apa? Karena pertaruhannya sangat besar kalau saya melakukan gugatan ini tidak kita lakukan dengan secara detail gitu loh, keterangannya, infonya, bukti-buktinya. Kita juga nggak mau sampai malah jadi berbalik jadi ke kita sendiri permasalahan ini gitu. Jadi ya
memang sudah kita lakukan dengan sangat baik, dari proses mediasi secara kekeluargaan, dari proses mediasi di pengadilan, tapi kan semuanya kan tidak ada apa ya, tidak ketemulah kesepakatannya gitu. Kalau untuk permasalahan mendengar berita ini ya itu tadi, saya ya sudah pasti saya bersyukur ya, saya bersyukur pada Allah ya, saya juga bahagia perjuangan selama ini ada hasilnya gitu, walaupun masih ada tingkatan kasasi lagi dan PK gitu. Tapi saya juga berharap dengan adanya putusan pengadilan tinggi ini kedua belah pihak sama-sama menerima, baik dari pihak klien saya Bu Eni ataupun dari pihak tergugat Reski juga menerima hasil putusan pengadilan tinggi ini dengan lapang dada. Kalau untuk permasalahan netizen menghujat atau macam-macam lah omongannya kepada saya atau kepada Bu Eni, ya saya rasa itu haknya mereka, karena setiap manusia kan punya hak untuk berbicara kan? Terlepas mereka tahu tidaknya permasalahan ini sebenarnya. Karena kalau saya lihat kebanyakan di antara netizen yang berbicara tidak baik atau berbicara kasar atau yang menghujat, saya yakin mereka tidak mengetahui permasalahan ini sebenarnya. Karena tidak semua orang juga mengerti dengan permasalahan ini. Karena banyak orang berpikir bahwa saya ini adalah membela Bu Eni. Bukan, yang saya bela itu adalah Keke, anaknya. Karena dia masih di bawah umur, diwakilkan oleh ibunya. Kalau untuk permasalahan kembali lagi tadi, permasalahan netizen ya nggak ada masalah lah untuk saya. Mereka mau menghujat, mereka mau apapun yang mereka katakan tentang saya, tentang Bu Eni, tidak ada masalah. Yang pasti sekarang sementara ini kebenaran sudah terbuka gitu, sesuai dengan fakta yang terjadi. Tinggal kita lihat aja nanti ke depan apakah pihak Reski mau melakukan kasasi atau memang menerima putusan ini. Oke, Bang, ini kan udah dengan adanya putusan ini, apa yang diinginkan Abang dan klien Abang kepada Reski Aditya sendiri, mungkin apa keinginannya? Ya kalau itu tadi kembali lagi, kalau dari pihak Reski memang menerima dengan ada putusan ini, ya sudah, mari kita pertemukan antara Reski dengan anak biologisnya. Karena mau bagaimanapun juga dia adalah tetap anak biologis gitu. Jadi memang harus dipertemukan dengan ayahnya. Terlepas itu tadi kembali lagi, terlepas orang tuanya ini tidak ada hubungan pernikahan. Toh lagi pula juga permasalahan ini kan kalau kita tarik ke belakang kan kejadiannya sudah sekitar 9-10 tahun yang lalu gitu. Jadi saya berharap juga semua pihak-pihak yang ada di sini ya menerima hasil keputusan ini ya dengan lapang dada gitu. Kenapa? Karena di sini ada nasib seorang anak gitu. Itu yang harus kita perjuangkan, nasib seorang anak ini yang harus kita perjuangkan. Makanya statement saya terakhir pada saat di pengadilan negeri, pada saat kita ditolak gugatan, saya tetap mengatakan bahwa sampai kapanpun saya akan kejar nasib seorang anak ini, sampai dia bisa mengetahui siapa ayah biologisnya. Artinya hanya butuh pengakuan dari ayahnya, Bang, bahwa memang dari awal kan kita hanya minta supaya Reski ini mengakui bahwa Keke ini adalah anak biologisnya. Tapi terlepas dari itu, pasti ada tanggung jawab antara ayah dan anak. Itu sudah pasti melekat. Dengan dia mengakui ini adalah anak biologis ya, sudah pasti seorang ayah harus bertanggung jawab kepada anaknya. Tanggung jawab dalam arti bukan kita menginginkan jadi wali nikah atau menginginkan harta waris buat si anak. Oh bukan, kita tidak ke arah situ. Kan kita sudah jelas tidak ada pernikahan antara Reski dan si Weni. Sudah pasti tidak mungkin Reski itu bisa menjadi wali nikah si Keke di kemudian hari. Tapi yang kita butuhkan adalah pengakuan bahwa ini adalah anak biologis dari Reski. Kan dari awal itu yang selalu saya tekankan, bahwa kita ingin adanya pengakuan ini. Tetapi karena konsep gugatan saya di pengadilan itu adalah PMH, ya mau tidak mau saya harus mencantumkan ada suatu angka. Tapi itu bukan prioritas kita. Karena itu hanya untuk melengkapi itu tadi, gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Ya kita harus melengkapi itu. Harus ada kerugiannya di situ. Itulah makanya saya masukkan biaya anak, biaya sekolah, biaya kesehatan segala macam saya masukkan semua dalam gugatan itu. Tapi kan berkembangnya jadi liar di luar ini kan, seakan-akan Bu Eni ini hanya mencari uang, hanya ingin uang dan itu saja yang
dikatakan oleh publik yang tidak mengetahui permasalahan ini. Padahal tujuan kita bukan ke situ. Tujuan kita adalah akui ini anak biologis, hanya sebatas itu. So,